Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Sehat, Pak. Oke. Sehat, Pak. Nah, jadi saya mohon maaf karena minggu lalu itu tidak sempat masuk. Jadi nanti kita cari waktu pengganti untuk mengisi kekosongan yang pertemuan kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit hal-hal apa saja yang mahasiswa harus ketahui dan pahami sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan. Ya. Jadi semacam pengantar dan kontrak kuliah. Oke, saya akan tampilkan dokumennya. Bisa dilihat semua? Bisa, Pak. Jadi sebelum kita masuk dalam inti perkuliahan kita, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai sekilas tentang kontrak perkuliahan dan apa-apa saja materi, apa-apa saja aktivitas yang akan kita lakukan kurang lebih 16 kali pertemuan. Jadi nama mata kuliah ini adalah Seminar Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Kemudian ini semester 6 ya kalau saya tidak salah. Nah, sebelum memprogram mata kuliah ini ada mata kuliah prasyarat yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kalian harus lulus dulu mata kuliah metodologi penelitian. Selamat pagi, Pak. Maaf terlambat masuk karena jaringan. Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjutkan deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Jadi mata kuliah Seminar Bidang Studi PPKN itu berisikan penyajian dan presentasi hasil kajian terkait dengan dunia pendidikan secara umum atau dunia pendidikan PPKN secara umum atau secara khusus atau tentang PPKN. Jadi ada 3 sebenarnya yang akan kita kaji. Yang pertama, bidang pendidikan secara umum. Yang kedua, bidang pendidikan PPKN secara khusus. Dan yang ketiga, bidang PPKN secara khusus. Jadi tiga topik yang akan kita kaji dalam seminar bidang studi PPKN ini. Nah, jadi perkuliahan ini selain memuat aturan tentang penyusunan tugas akhir, jadi nanti kita akan bahas di sini bagaimana aturan-aturan Anda mengikuti proposal, karena kan semester depan itu sudah proposal kan? Ya, jadi bagaimana Anda mengikuti proposal, kemudian bagaimana Anda mencari tema-tema penelitian-penelitian yang akan Anda kaji dalam skripsi. Nah, disinilah mata kuliah inilah nanti yang akan mengarahkan Anda untuk belajar, mempersiapkan proposal, bagaimana mengikuti proposal, bagaimana mengikuti skripsi dan lain sebagainya, itu akan dijelaskan di mata kuliah ini. Nah, jadi di sini juga akan dijelaskan bagaimana prosedur penyusunan dan pengajuan judul penelitian. Jadi apa tahapan-tahapan Anda mengikuti atau mengajukan judul, misalnya Putu, itu sudah menemukan topik yang sesuai dengan bidangnya nanti untuk skripsi, minatnya seperti apa. Nah, bagaimana prosedur pengajuan judulnya itu ke dosen pembimbing, itu akan dijelaskan juga di mata kuliah ini. Seperti itu. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan seminar proposal yang berlaku di FKIP Universitas Besoa juga akan dijelaskan di mata kuliah ini. Jadi ini semacam latihan ya, latihan Anda untuk proposal dan skripsi.
Ini sifatnya wajib, ya sifatnya wajib. Jadi nanti ketika Anda proposal, ketika Anda skripsi, itu sudah ada judul, sudah ada draft yang Anda ajukan nanti ke dosen pembimbing, ya, yang akan Anda ajukan ke dosen pembimbing. Jadi tidak repot lagi. Nah sekarang apa capaian pembelajaran? Jadi ini nanti filenya, perkuliahan ini nanti akan saya masukkan ke dalam YouTube. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, itu nanti kalian bisa tonton kembali untuk melihat ininya, melihat bagaimana materi yang saya ajarkan. Kemudian nanti filenya nanti akan saya upload di LMS. Sudah daftar semua di LMS ya? Sudah punya akun semua? Ya. Sudah? Kenapa tadi yang menjawab? Tidak ada yang menjawab? Apa belum masuk ke LMS? Sudah, Pak. Masuk, Pak. Oke, berarti sudah punya akun ya. Jadi nanti semua tugas-tugas, semua PPT presentasinya itu wajib dikumpulkan melalui LMS. Nah, jadi yang belum ini nanti kita carikan solusi. Kemarin saya sudah buka waktu sekitar 3 hari untuk mengisi link supaya Anda mendapatkan akun LMS-nya. Nah, bagaimana cara menggunakan akun LMS itu? Jadi nanti akan dibuatkan videonya, ya. Nanti akan dibuat video tutorialnya cara untuk menggunakan LMS itu. Jadi nanti Anda tinggal ikuti video itu, bagaimana mengupload tugas, bagaimana mengikuti kuis di LMS, bagaimana mendownload file dan lain sebagainya, itu nanti akan dijelaskan di video tutorial itu. Oke, kita kembali. Jadi capaian pembelajaran itu kan dibagi 3. Ada sikap nilai, ada kompetensi umum, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, dan ada pengetahuan. Jadi untuk sikap dan nilai yang Anda harus capai, yang pertama tentu saja bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Itu sikap dan nilai. Sekarang keterampilan umum. Yang pertama, Anda wajib mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang-bidang keahlian. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik serta seni. Apa keterampilan khusus yang Anda harus capai setelah mengikuti kuliah ini? Yang pertama, mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran PPKN secara inovatif dengan mengaplikasikan konsep pedagogik, didaktik, dan keilmuan PPKN, serta memanfaatkan berbagai sumber belajar dan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kecakapan hidup. Kemudian mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran PPKN yang telah tersedia secara inovatif dan teruji. Nah, itu untuk keterampilan khususnya. Sedangkan untuk penguasaan pengetahuannya, yang pertama menguasai metodologi penelitian PPKN untuk melaksanakan penelitian pendidikan PPKN. Kemudian yang kedua, menguasai pengetahuan faktual tentang seminar bidang studi PPKN. Ya, itu ya.
Nah, sekarang apa capaian pembelajaran perkuliahan nanti yang akan Anda harus kuasai? Yang pertama, harus memiliki pemahaman perkembangan masalah isu dunia pendidikan secara umum atau pendidikan PPKN atau PPKN secara khusus. Itu. Jadi nanti masing-masing orang ini ada berapa orang? 7 kalau tidak salah ya. Berapa? 12, Pak. Oh, sorry, 12. Pak. Jadi nanti ada 12 orang, satu orang satu tema, itu nanti akan mencari kira-kira masalah atau isu yang akan diangkat. Ya. Nah, nanti setelah itu Anda lakukan kajian terhadap isu itu, kemudian one by one presentasi di depan kelas. Ya, seperti itu. Pribadi, bukan kelompok. Jadi nanti masing-masing itu cari isu, cari tema, boleh tentang pendidikan secara umum, boleh tentang pendidikan PPKN, boleh tentang PPKN. Tapi saya lebih menyarankan tentang pendidikan PKN, ya, karena itu sesuai dengan bidang kita. Lebih ke bidang kita. Kalau PPKN itu ya memang pendidikan Pancasila, tapi kita kan keilmuannya di bidang pendidikan. Jadi bagusnya pendidikan PKN, pendidikan PPKN. Nah, kemudian yang kedua, setelah Anda presentasi itu, selesai presentasi, Anda mampu, Anda lulus di situ, Anda kemudian melanjutkan penyusunan pengajuan judul penelitian berdasarkan topik yang tadi, berdasarkan isu yang Anda angkat. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu menulis proposal. Dan yang keempat, memiliki kemampuan pelaksanaan tata cara seminar proposal. Jadi 4 nanti ini yang wajib Anda kuasai. Harapannya setelah mata kuliah ini Anda sudah punya draft proposal. Tinggal Anda maju ke pembimbingnya. Pak, Ibu, saya sudah punya judul, saya sudah punya proposal, dan ini saya sudah bahas di seminar bidang studi PPKN. Nah, silakan. Nah, jadi enak, Anda tidak pusing-pusing lagi. Ya, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak. Ya. Pak, jadi ceritanya ini nak mata kuliah ini juga harus susun proposal. Ya iya dong. Ya kan harus ada proposal. Ya. Mati, Pak. Karena nanti proposal inilah nanti draftnya yang akan Anda ajukan nanti ke dosen pembimbing. Namanya juga seminar bidang studi. Ya. Oh, Pak, jadi nanti kayak baku sambung begitu sama skripsinya. Iya, bagus sambung, berkelanjutan. Itu pun juga nanti jadi skripsi kamu. Tapi kembali ke dosen pembimbingmu. Apakah setuju dengan proposal itu atau tidak? Ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan mengatakan bahwa itu nanti akan jadi. Kenapa? Tapi Pak, saya sedikit, dalam arti saya mau bertanya, dalam arti kan kita semester 6 toh Pak. Khususnya kita yang angkatan 2019 toh Pak. Kita semester 6, apakah kita boleh susun itu apa yang tadi Bapak bicarakan toh? Artinya dalam arti proposal itu toh, karena harus semester 7 nih baru kita urus nih itu Pak. Karena belum kita laksanakan PPL dan itulah saya bilang. Jadi tujuannya mata kuliah ini Anda dilatih untuk menulis proposal. Ya. Makanya mulai dari sekarang silakan cari tema-tema yang sesuai supaya di semester 7 Anda sudah bisa langsung mengajukan judul itu. Tetapi belum tentu proposal yang Anda buat di mata kuliah ini disetujui oleh dosen pembimbing Anda. Kembali lagi ke dosen pembimbing Anda. Intinya ada draft yang Anda ajukan dari mata kuliah ini, kemudian Anda sudah tahu bagaimana prosedurnya pengajuan proposal itu. Seperti itu ya. Jadi mata kuliah ini
merupakan mata kuliah awal. Bisa dikatakan mata kuliah awal menuju proposal. Ya, jelas ya? Nah, sekarang indikator. Indikator, mahasiswa memiliki pemahaman perkembangan masalah isu dunia pendidikan secara umum dan pendidikan, ini bukan matematika ya, PKN secara khusus. Memiliki kemampuan penyusunan dan pengajuan judul penelitian, mahasiswa mampu menulis proposal, mahasiswa memiliki kemampuan pelaksanaan tata cara seminar proposal. Jadi setelah Anda nanti membuat proposal, Anda nanti Anda akan mempresentasikan. Jadi semacam latihan. Ya. Bagaimana penilaian? Penilaiannya 20% absensi, kemudian tugasnya 20%, kemudian untuk proposalnya 30%, dan seminarnya 30%. Jadi proposal ini draftnya. Ini tugas-tugasnya itu nanti Anda akan presentasi tentang isu-isu yang Anda akan angkat. Kemudian Anda nanti buat makalah tentang isu yang akan Anda angkat. Kemudian proposalnya jadi atau tidak, itu 30% penilaiannya. Setelah ada proposal, Anda latihan seminar proposal, itu 30% penilaiannya. Seperti itu ya. Oke. Apa referensi dan sumber informasi? Yang pertama, internet. Silakan cari materi-materi informasi di internet. Yang kedua, perpustakaan. Dan yang ketiga, jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana aktivitas atau kegiatan kita kurang lebih sekitar 16 minggu atau 16 kali pertemuan. Jadi yang pertemuan pertama tentu saja ya mekanisme perkuliahan, kontra perkuliahan, dan silabus. Ya, ini silabusnya ya. Jadi kontra perkuliahan itu ya semacam apa-apa yang akan kita lakukan nanti. Bagaimana persyaratan, bagaimana tata tertib perkuliahan, dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Dengarkan baik-baik. Pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 itu tentang presentasi materi tentang isu-isu pendidikan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi nanti di sini 12 orang ini sudah punya tema. Saya ulangi, listen to me. 12 orang ini akan sudah punya tema, masing-masing sudah punya tema. Kemudian dikasih waktu kurang lebih pertemuan kedua sampai ke-6 berarti 5 minggu. Berarti 1 bulan lebih. 1 bulan lebih kita selesaikan ya. Anda buat makalah, kemudian presentasi satu persatu tentang tema yang akan Anda angkat. Misalnya Putu. Putu mengangkat pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran PPKN misalnya. Di SMA apa misalnya. Jadi nanti Putu cari buat makalah tentang tema itu. Kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Ya, kemudian nanti presentasi di depan teman-temannya. Begitu ya. Nah, wajib ini 12 orang ini. Jadi kurang lebih sekitar 5 minggu pertemuan selesai. Nah, nanti saya akan load. Saya akan saya tentukan untuk pertemuan minggu ini akan presentasi. Untuk minggu ini akan presentasi. Tidak boleh tidak siap. Kurang lebih sekitar 3 minggu ke depan. 3 minggu ke depan itu Anda sudah presentasi. Makalahnya apa? Ya. Jadi ini makalah ini tugas makalah. Ini 5 minggu. Pak, terlalu lama. Ya, kalau terlalu lama minggu depan kalau sudah jadi boleh Anda presentasi. Siapa tahu Emmanuel mau presentasi minggu depan? Oh, boleh, silahkan. Nah. Siap Pak. Mohon maaf Pak, saya sedikit ini, maksudnya bercerita sama Bapak. Dalam arti bahwa saya siap untuk mempresentasikan makalah saya, dalam arti bahwa makalah yang saya akan bawakan pada saat saya akan mempresentasikan sama di depan ini itu apa yang
Saya penelitian dalam arti bahwa materi Bapak yang selama ini Bapak ajarkan sama kita toh, itu yang saya akan mempresentasikan besok ke teman-teman begitu sama Bapak begitu toh. Nanti akan saya perlihatkan daftar tema atau isu-isu yang kalian bisa presentasikan. Ya. Jadi silakan berembut. Tidak boleh sama. Nanti akan ada saya tunjukkan tema-tema yang bisa kalian presentasikan. Seperti itu ya. Oke, Pak. Oke. Tapi Pak, mungkin sedikit dalam arti bahwa tema-tema yang kita akan presentasikan pada saat waktu kita akan presentasikan berbeda atau dalam arti bahwa nanti Bapak yang akan tentukan sama kita masing-masing atau kita yang akan pilih sendiri begitu. Kalian pilih sendiri. Kalian pilih sendiri sesuai minat. Jadi nanti siapa cepat dia yang dapat tema itu. Jadi begitu saja. Nanti kalian list di grup. Misalnya Emmanuel, oh saya mau ambil tema ini. Berarti yang lain tidak boleh lagi sama. Paham ya? Siap. Nah, banyak, jadi Pak. Paham. Jangan sampai dia sama. Pak. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Saya tidak mau tentukan. Tergantung minat Anda. Jangan sampai saya tentukan Anda tidak cocok dengan tema itu. Nah, Pak, saya mau ambil tema lain. Boleh, silakan. Jadi nanti Manuel, tema yang saya kasih belum tentu wajib untuk Anda pilih. Bisa ambil dari luar. Tapi syaratnya konsultasikan dulu ke saya. Kalau saya sudah setuju, baru Anda bisa ambil tema itu. Oke, ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Pak. Kemudian, ya, ada pertanyaan? Silakan. Berarti untuk tugas makalahnya untuk nilai UTS atau bagaimana, Pak? Ya, untuk nilai UTS-nya. Jadi seminarnya, presentasinya nanti itu sekaligus jadi UTS-nya. Jadi saya tidak ada. Kalau proposal. Kenapa? Kalau proposalnya untuk UAS-nya, Pak. Untuk final. Ya, UAS. Kalau proposalnya untuk UAS-nya. Oke. Begitu ya. Jadi untuk UTS-nya kurang lebih di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8. Ini jadi kalau misalnya ada yang belum presentasi, berarti presentasi makalah nanti pada saat pertemuan ke-7 ke-8 nanti kita selesaikan. Harapannya di pertemuan ke-6 itu sudah selesai semua presentasi. Tapi kalau tidak masih ada yang belum presentasi makalah, berarti di minggu ke-7 itu nanti akan ada presentasi tambahan. Oke, kemudian sedikit Pak. Ya. Mohon maaf Pak, maksudnya presentasi yang kita presentasi itu apakah itu dari yang tadi Bapak mengatakan bahwa kita sendiri yang memilih judul untuk kita presentasi atau kan nanti Bapak yang memberikan sama kita? Terima kasih Pak. Ya, kan nanti saya akan kasih tema. Nanti kamu pilih. Tema itulah nanti yang akan kamu presentasikan. Oke. Siap Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Terima kasih atas informasinya. Kemudian lanjut. Di pertemuan ke-8 itu kamu sudah punya judul ya, kamu sudah punya judul penelitian. Nah, dari mana ambil judul penelitian? Dari tema dari makalah yang kamu buat. Itu dibuatkan proposalnya. Nah, seperti itu. Jadi bedakan antara tugas makalah dengan tugas proposal. Beda ya? Oke. Nah, nanti di pertemuan ke-8, Anda sudah konsultasikan judulnya. Masing-masing konsultasikan. Oh, Putu misalnya, oh Pak ini judul saya. Boleh kualitatif, boleh kuantitatif, boleh research and development. Misalnya, kalau kuantitatif itu pengaruh penggunaan media pembelajaran ini terhadap hasil belajar PPKN misalnya. Boleh. Boleh juga R&D, misalnya pengembangan media pembelajaran berbasis website, bla bla bla. Boleh, terserah. Ya, itu di pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan ke-9, pertemuan 10, pertemuan 11, Anda sudah melakukan pembimbingan proposal. Ya. Jadi Anda sudah melakukan pembimbingan proposal. Itu silakan datang ke ruangan saya, nanti Anda melakukan pembimbingan. Jadi semacam konsultasi proposal. Ya.
Kemudian di pertemuan ke-12 sampai pertemuan 16, Anda presentasi satu persatu. Kurang lebih 1 kali pertemuan sekitar 3 orang yang presentasi proposalnya. Oke, nilai presentasi itulah nanti yang akan menjadi nilai UAS Anda. Bisa dimengerti? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. nah itu ya. Jadi harapannya saya sampai pertemuan terakhir ada draft proposal yang jadi. Itulah nanti yang kamu coba usulkan. Itulah nanti yang, kenapa? Itulah nanti yang akan kamu usulkan ke dosen kamu, dosen pembimbingmu. Ya. Kemudian pertanyaannya nanti saja ya, karena saya takutnya waktunya habis. Nanti pertanyaannya disimpan saja, nanti untuk pertemuan tatap muka ditanyakan. Apa-apa masalah-masalah tema yang akan bisa kamu angkat. Saya sudah siapkan beberapa tema. Pertama saya mau masuk ke tema bidang pendidikan dulu. Nah, ini tema bidang pendidikan. Yang pertama, pengaruh penggunaan media grafis mind mapping terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PPKN di SMP apa. Yang kedua, peran sekolah dalam membentuk karakter siswa melalui kegiatan penguatan pendidikan karakter di SMA apa. Kemudian yang ketiga, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang diajar dengan model belajar PBL dan siswa yang diajar dengan model ceramah. Terus perbedaan keterampilan partisipasi kewarganegaraan antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran proyek dengan yang diajar dengan metode pembelajaran ceramah pada mata pelajaran PKN. Nanti ini Pak, sedikit Pak. Bentar. Ini waktunya sudah mau habis. Jadi nanti saya ada sesi pertanyaan khusus. Jadi ini bidang PPKN, bidang pendidikan PKN. Artinya pedagogik PPKN. Ini tema-temanya. Silakan cari tema lain, boleh? Tidak apa-apa, silakan cari tema lain kalau memang ada. Nah, di internet banyak sekali tema-tema lain. Kemudian tema tentang PPKN secara khusus. Ini. Yang mana? Oh sorry, ini. Jadi ini tema, yang ini tema Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Sedangkan yang ini saya tandai. Yang ini tema tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi ilmu kependidikan plus ilmu Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, nanti silakan kalian kalau mau ambil tema ini untuk dijadikan makalah, silakan. Mau ambil dari luar juga silakan. Tapi harus konsultasikan dulu ke saya. Yang mana yang Anda inginkan. Ini kalau ada titik-titik misalnya, coba lihat ini contoh misalnya. Hubungan antara persepsi peserta didik tentang penegakan tata tertib dengan kedisiplinan di titik-titik. Ini terserah Anda. Mau di mana? Makanya saya kasih titik-titik. Mau di daerah Anda atau mau di mana? Misalnya hubungan antara persepsi peserta didik tentang penegakan tata tertib dengan kedisiplinan di SMA 1 Tanah Toraja misalnya. Terserah, makanya saya kasih titik-titik. Itu artinya Anda pilih. Ya, seperti itu ya. Jadi silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Sedikit, Pak. Ya, silakan. Siapa? Makasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Pak. Dalam arti bahwa apa yang sudah Bapak sampaikan dalam arti bahwa
pada saat kita akan menyusun proposal kita untuk kita melancarkan ini toh Pak, dalam arti bahwa kita akan membahas apa yang proposal kita di dalam itu toh untuk menuju ke proposal ini toh. Nah, itu yang tadi Bapak sampaikan. Misalnya contoh saya dari Papua toh, mohon maaf Pak. Saya dari Papua, apakah boleh saya bisa ambil dari Papua dalam arti bahwa saya bisa menceritakan apa yang terjadi di Papua dan lain sebagainya dalam arti khusus pendidikan. Boleh. Khusus pendidikan. Ya, Boleh. siapa? Itu Ya, yang justru lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau dari daerahnya masing-masing. Nah, jadi supaya kita tahu, oh ternyata di Papua keadaannya seperti ini. Boleh, saya sangat dukung itu. Cuma satu, Emmanuel, cuma satu hal yang harus saya tanyakan. Kalau misalnya Emmanuel ambil di Papua, proposalnya misalnya di Papua, apakah Emmanuel siap ke Papua untuk melakukan penelitian skripsi? Itu kan nanti saya akan koordinasi. Mohon maaf Pak, saya akan koordinasi sama Bapak dalam arti saya akan koordinasi pimpinan di kampus, prodi dan lain sebagainya dalam arti bahwa saya akan mengambil ini. Apakah dikasih izin? Kalau enggak dikasih izin, saya akan koordinasi sama Bapak dalam arti bahwa tema ini akan dikeluarkan. Kalau saya tidak ada masalah, justru bagus karena kamu artinya kamu mengangkat masalah dari daerahmu. Nah, cuma kadangkala begini Emmanuel. Cuma begini, kadangkala kalau penelitian skripsi itu kan butuh biaya. Kalau misalnya kembali ke daerah, kalau misalnya bisa mengatasi biayanya, tidak ada masalah seperti itu. Jadi itu tidak masalah sebenarnya. Silakan. Mau penelitian di mana saja silakan. Makasih banyak Pak. Oke. Atas penjelasan Pak. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Jelas? Nah, jadi mungkin teman-teman, mohon maaf Pak, mungkin teman-teman yang lain dari Flores, khususnya Nusa Tenggara Barat, mungkin Avelina, apakah boleh? Ya, mungkin Avelina lagi tidur kayaknya ini, makanya tidak bertanya lagi. Oh, tidak. Oh, saya kira sedang tidur, ternyata duduk manis. Sarapan Kakak. Oke, jadi begitu ya. Jadi begitu. Jadi silakan mau ambil tema yang saya kasih, sekali lagi saya ulangi boleh. Mau ambil tema lain boleh. Tapi dengan catatan kalau Anda ambil tema lain, mohon konsultasikan dulu ke saya. Ya, konsultasikan dulu ke saya. Nah, itu pengantar perkuliahan. Sekarang saya akan masuk ke tata tertib. Nah, tata tertib ada beberapa hal yang Anda harus pahami. Tentang aturan perkuliahan. Jadi yang pertama, kuliah tepat waktu ya. Kemudian batas keterlambatan 15 menit. Jadi kalau lewat dari 15 menit Anda terlambat, Anda saya kasih sanksi. Apa sanksinya? Anda saya suruh 10 menit menjelaskan di depan kelas. Kalau terlambat 15 menit. Nah, itu yang pertama. Nah, sama halnya dengan dosen. Kalau dosen tidak ada konfirmasi 15 menit setelah perkuliahan berlangsung, maka kuliah dianggap kosong. Bisa dimengerti? Oke, Pak, saya sedikit. Iya Pak, dalam arti saya sedikit maksudnya mau ini dalam arti bahwa apa yang tadi Bapak sampaikan saya hormat. Ya, hormat dalam arti bahwa apa yang tadi Bapak sampaikan kalau kita mahasiswa terlambat 15 menit dianggap tidak ikut mata kuliahnya Bapak. Tetapi kalau dosen tidak masuk dalam 15 menit berarti kita anggap bahwa kosong. Saya setuju. Itu kalau saya. Terima kasih banyak Pak. Oke, siap. Karena jadi kendala bagi kita mahasiswa Pak. Mohon maaf Pak. Begini. Kalau mahasiswa terlambat tetap boleh ikut perkuliahan. Saya tidak akan batasi.
Tetap mau terlambat 1 jam, mau terlambat 70 menit silakan. Tapi kalau lewat dari 15 menit terlambat, itu nanti saya suruh menjelaskan di depan selama 10 menit. Itu sanksinya. Ya. Oke. Saya balik bertanya begini, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak. Saya balik bertanya begini, Pak. Silakan. Berarti kalau Bapak terlambat dalam 15 menit, apakah kita boleh lanjut perkuliahan atau tidak? Karena Tidak. Bapak sendiri yang memutuskan. Kalau saya terlambat 15 menit tanpa konfirmasi, berarti tidak ada kuliah. Kalau saya ada konfirmasi, berarti tetap lanjut kuliah. Contoh misalnya, saya bilang, saya ada rapat dan saya terlambat. Berarti itu saya namanya konfirmasi kan? Berarti tetap akan ada kuliah. Bisa dipahami? Siap. Oke. Bisa dipahami, Pak. Tapi karena kita juga punya begini, Pak. Kita mahasiswa punya kesibukan. Begini, Pak. Dalam arti bahwa mahasiswa bukan dalam arti begini. Mahasiswa kita punya kesibukan banyak juga, Pak. Dalam arti kita bukan berpikir suatu ini dalam arti kita boleh kuliah khususnya mata kuliah kita, toh, Pak. Tapi kita punya kesibukan lain. Misalnya contoh toh kita boleh diskusi dan segala macam yang di luar, kecuali kita dipanggil dan sebagainya. Ketika Bapak tidak masuk 15 menit, kalau kita dipanggil untuk dalam arti saya kan dari BEM, misalnya contoh, mohon maaf, walaupun saya tidak ikut inaugurasi, tapi saya kan dari BEM. Ketika saya ada rapat, apakah Bapak bisa bilang saya alfa dari itu? Tidak boleh. No. Begitu. Begini, masalah yang namanya pendidikan, yang namanya kuliah itu wajib. Yang rapat dengan BEM itu tambahan. Tidak boleh ada kegiatan rapat bersamaan dengan kegiatan kuliah. Saya tidak toleransi. Pasti saya alpakan. Benar. Itu pasti Pak. Kecuali tidak ada izin. Oke. Tidak ada izin. Tidak ada izin. No. Bapak bertabrakan dengan ketika Bapak jam kuliah Bapak lewat dengan dosen yang lain. Ketika bertabrakan, apa yang Bapak akan ambil untuk kita? Kalau bertabrakan, kalau jadwal saya bertabrakan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau mahasiswa minta izin karena mengikuti kegiatan organisasi, itu tidak. Silakan organisasi, tapi jangan di jam perkuliahan. Itu aturan kampus, itu aturan universitas. Ya. Jadi siap, Pak. Dalam arti bahwa sesuai universitas yang mengadakan begini, Pak. Dalam arti sesuai dosen yang masuk tepat waktu, terlambat waktu. Kadang-kadang toh, Pak, mohon maaf, dalam arti bahwa kadang-kadang artinya masuk dalam telat waktu, dalam arti bertabrakan dengan dosen lain yang masuk toh. Itu yang pertanyaan saya begitu. Kenapa seperti bisa begitu untuk bertabrakan dalam arti kalau bertabrakan jadwal itu biasa. Makanya diskusikan, cari waktu pengganti. Itu dicari waktu pengganti. Jadi itu biasa kalau misalnya bertabrakan jadwal. Misalnya begini. Saya ada kegiatan perkuliahan. Ternyata di jam yang sama saya juga ada perkuliahan untuk bidang lain. Itu tinggal kita cari waktunya. Makanya itu kita diskusikan kapan kalian kosong, kapan dosen kosong. Seperti itu, ya. Jadi oke, Pak. Mengerti Mas saya, Pak. Hormat. Oke, siap. Hormat, Pak. Mengerti Mas dalam arti bahwa kalau persoalan itu dalam arti bahwa Bapak punya kuliah di tempat lain bertabrakan dan kita bisa konsultasi dalam arti yang tadi Bapak bilang. Ya, kita mahasiswa terlambat. Nah, 15 menit. Kecuali Bapak terlambat 15 menit, kenapa Bapak tidak dapat hukuman sama kita yang mahasiswa? Itu pertanyaanku. Itu saja, Pak. Begini. Bapak dan mahasiswa kita berbeda begitu. Ya, begini. Dalam arti bahwa kita kan mahasiswa. Siapa? Ya, begini. Perkuliahan itu kalau 15 menit saya konfirmasi sebelumnya tidak ada masalah. Sama juga dengan Anda. Kalau Anda konfirmasi 15 menit, oh Pak, saya terlambat karena ini. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting Anda konfirmasi. Itu. Jadi, saya kalau misalnya saya terlambat 15 menit tanpa konfirmasi, berarti perkuliahan dianggap kosong. Itu yang pertama. Nah, kalau Anda terlambat 15 menit tanpa konfirmasi, berarti Anda dianggap tidak hadir.
Seperti itu. Kan sama kan? Ya. Berarti Mohon maaf Pak, itu kalau itu misalnya maksudnya itu kalau misalnya saya 15 menit tanpa konfirmasi, berarti sebagai hukuman saya harus cari jadwal lain untuk perkuliahan itu. Nah, Anda juga begitu. Kalau misalnya Anda terlambat 15 menit tanpa konfirmasi, apa hukumannya? Anda menjelaskan 10 menit materi, tapi tetap akan diizinkan untuk mengikuti perkuliahan. Begitu maksudnya ya? Begitu. Jadi ya Pak. yang Makasih penting, banyak. Apa yang penjelasan penting Bapak? kalian Terima kasih banyak. konfirmasi. Yang Mengerti penting, masalah, Pak. yang penting kalian konfirmasi. Ada kegiatan atau apa, kalian konfirmasi ke saya supaya saya tahu. Oh, ini ternyata ada kegiatannya. Silakan. Saya itu welcome. Yang penting kalian konfirmasi saja. Begitu ya. Intinya komunikasikan saja dengan dosen dan mahasiswa. Kalau ada masalahnya begitu. Kalau misalnya baik itu ada perkuliahan atau masalah-masalah yang lain, silakan koordinasikan saja. Saya sangat suka kalau mahasiswa komunikasi dengan dosen. Seperti itu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, kita Terima lanjutkan. kasih banyak Bapak. Oke, siap. Atas nasihatnya, Jadi terima kasih nanti banyak, Bapak. Emmanuel, kalau misalnya Emmanuel terlambat, oh misalnya 15 saya terlambat mungkin kira-kira karena jaringan atau misalnya macet. Silakan konfirmasi, Pak, saya terlambat kira-kira ini. Tapi usahakan jangan disengaja. Saya juga begitu, jangan disengaja. Yang Mohon maaf, Pak. yang Saya salah tadi itu terlambat masuk. Mohon maaf Pak. Saya tadi terlambat masuk karena ospek Pak. Mohon maaf. Terima ya, kasih tidak banyak apa-apa. Pak informasinya. Jadi nanti konfirmasi saja, seperti itu ya. Oke. Kemudian aturan perkuliahan selanjutnya tentu kalian kan calon guru ya, FKIP wajib menggunakan pakaian sopan. Ya. Meskipun kuliah online tetap sopan ya. Meskipun kuliah online tetap sopan. Itu namanya juga calon guru, itu kita harus membiasakan untuk berpakaian sopan. Kemudian mengikuti kuliah dengan baik. Jangan sampai kalau misalnya online, dosen sementara menjelaskan, Anda pergi tidur. Ya, jangan seperti itu. Jadi, sebaik-baik kita itu adalah saling menghormati, ya, saling menghargai. Oke. Kemudian, saya kira itu saja ya aturannya. Aturan lainnya, jika ada seminar atau kegiatan berhubungan dengan mata kuliah yang direkomendasikan, wajib diikuti. Oke, begini. Kalau misalnya ada seminar, ada webinar tentang bidang pendidikan, dan saya menganggap bahwa seminar itu bagus, ya, berarti kalian wajib ikuti dengan catatan itu akan menggantikan 1 kali pertemuan. Bisa dipahami? Tapi Pak, Bisa, bisa dipahami Pak sedikit. Ya, Sedikit Pak. silakan. Kemarin ini tuh pertemuan seminar tuh Pak, tapi seminarnya online begitu. Mohon maaf Pak. Ya. Kan seminarnya online. Bagaimana nih kita mau terima sertifikatnya dalam arti bahwa kita ikut seminarnya, tapi seminarnya online. Toh, mohon maaf Pak. Ya. Itu yang saya kemarin ikut, tapi Anda ada nih sertifikatku Pak. Berarti sedikit mungkin kalau seminarnya tidak berarti boleh, kamu Pak. Ya, yang lain itu ada sertifikatnya. Berarti yang penting kamu isi saja absensi kehadiran Google Form-nya, nanti akan dikirim langsung ke emailmu. Begitu. Jadi webinar begitu. Isi link, nanti kalau kamu sudah isi link, nanti akan masuk sertifikatnya. Ya seperti itu. Yang lain itu dapat. Mohon maaf ya. Pak.
mohon maaf Pak, saya mungkin sedikit ini, mungkin teman-teman lain mungkin dari PKN mungkin tidak merasakan. Kalau saya kemarin merasakan dalam arti bahwa saya sudah isi nama, emailku semua dalam arti bahwa tidak ada sertifikat yang kuterima. Dalam arti sertifikat yang kuterima ini melalui mana begitu Pak? Aplikasi mana yang mau kuambil sertifikatku itu dari seminar online begitu tuh Pak, dalam arti bahwa kalau tidak diizinkan untuk offline, kita online, berarti bagaimana sertifikat? Kalau misalnya kamu ikut seminar atau webinar, terus sudah isi absensi, sudah isi kehadiran, terus tidak ada sertifikat yang masuk ke emailmu, itu langsung konfirmasi, datangi pelaksananya, minta, itu nanti bisa dibuatkan. Seperti itu ya. Jadi begitu saja. Jadi kalau misalnya ada seminar webinar itu, kalau misalnya ulang nih Pak, mohon maaf tidak aku dengar tadi Pak. Saya kira waktunya sudah mau habis, jadi saya tidak bisa terlalu lama juga. Jadi ini Zoom kan cuma 40 menit sekarang ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa dilihat di video YouTube-nya ya. Jadi saya ulangi, kalau misalnya ada kegiatan seminar atau webinar dan ada hubungannya dengan mata kuliah kita, kalian ikuti ya, dan itu bisa menggantikan 1 kali pertemuan ya, 1 kali pertemuan. Kemudian oke Pak, saya potong sedikit Pak. Kalau apa yang tadi Bapak sampaikan, kalau kita ikut, apakah kalau dalam arti sertifikat seminar ya, atau seminar yang kita ikut tidak keluar, apakah Bapak bisa bertanggung jawab atau kita ikut atau tidak? Dalam arti kita kan yang penting ada bukti bahwa yang penting ada bukti bahwa kamu ikut, minimal ada absennya atau apanya, itu nanti kamu perlihatkan ke saya, Pak, saya ikut seminar ini. Oh, oke, berarti 1 kali pertemuan, begitu ya. Jadi yang penting ada bukti saja. Atau misalnya kalau kamu seminar, screenshot saja itu, misalnya screenshot. Oh ini baru kamu kirimkan ke saya. Ini Pak buktinya bahwa saya ikut seminar. Nah, boleh seperti itu. Jadi yang penting ada bukti saja. Santai ya. Jadi yang penting ada buktinya saja. Oke. Saya kira itu ya pengantar perkuliahan kita. Jadi nanti sudah jelaskan ya tugas-tugasnya. Jadi yang pertama, Anda menentukan tema terlebih dahulu. Yang mana tema yang akan kamu ambil. Setelah menentukan tema, Anda buat makalah. Ya. Setelah buat makalah, Anda presentasi. Nah, presentasi kamu itulah nanti yang menjadi pengganti Meet. Oke? Ya. Jadi presentasi makalah kamu yang menjadi Meet. Saya enggak kasih Meet lagi. Saya enggak kasih Meet ujian dalam bentuk soal itu, tidak. Saya cuma lihat presentasimu. Tuh. Sudah itu kamu tentukan judul proposal. Ya, kamu tentukan judul proposal. Setelah ada judul proposal, nah, lakukan pembimbingan. Buat proposalmu mengikuti aturan proposal di Universitas Boswa. Kan itu ada template-nya itu. Ada aturannya kan? Nanti akan saya kasih. Ada aturannya. Nah, kalau sudah selesai, sudah pembimbingan, 1 persatu presentasi. Ya, 1 persatu presentasi. Presentasi atau seminar. Ya, jadi seminar proposal. Tapi ingat, ini cuma latihan. Nanti pada saat kamu proposal yang aslinya tetap ada, cuma ini latihan saja. Nah, tapi proposal yang kamu buat bisa kamu ajukan nanti ke dosen pembimbingmu. Pak, Ibu, saya sudah buat proposal, sudah diseminarkan di mata kuliahnya Pak Swandi. Perlihatkan. Kalau dosen pembimbing kamu setuju, ya syukur. Kalau tidak setuju, berarti ya itu urusan kamu sama dosen pembimbing. Begitu ya? Ya, begitu. Tapi
Usahakan bagus. Kalau bagus, Pak, kalau mohon maaf Pak, kalau tidak setuju toh dalam arti bahwa kalau setuju alhamdulillah Pak. Kalau ya, tidak setuju ada mati mak kita Pak. ya, jangan kau mati. Cepat sekali mati. Ya, kalau tidak setuju ya dibuat lagi. Tapi begini, Manuel, kalau kamu kerja baik-baik, dikerja ikhlas, saya kira dosen-dosen di Bosowa itu, dosen-dosen di FKIP itu tidak akan menyusahkan. Ya. Orangnya baik-baik Pak, orangnya Ya, semua keren Pak. Justru mereka itu senang kalau kamu datang sudah ada proposal yang kamu kasih. Pak, sudah jadi proposalku. Semoga Bapak setuju. Nah itu, Ibu, sudah jadi proposalku. Semoga Ibu setuju. Ya, kalau saya jadi dosen pembimbingmu, pasti saya setuju. Ya, begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Alhamdulillah saya tuh Pak. Mudah-mudahan kita tiga dosen pembimbingku Pak. Kerja ya, jadi silakan dikerja baik-baik. Jangan dibuat asal-asalan. Apa manfaatnya ini mata kuliah? Manfaatnya selesai mata kuliah kalau kamu ikuti baik-baik, nanti pada saat proposal kamu tidak setengah mati. Iya kan? Ya, jadi ikuti baik-baik. Kalau ada masalahnya, konfirmasi saja ke saya, sampaikan saja apa masalahnya, kita diskusi. Kalau tidak sempat saya balas WA-nya, apakah karena kesibukan saya, ya silakan datang ke ruangan saya. Kalau mau diskusi boleh. Kalau misalnya Emmanuel ulang tahun, mau diskusi di luar, di tempat makan, boleh juga undang saya. Saya tidak marah kalau diundang, apalagi makan. Ya, bercanda ya. Oke. Ya, demikian dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa dilihat di video YouTube-nya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Nanti Emma buat grup ya. Buat grup. Elma ya, buat grup. Nanti masukkan saya di situ, masukkan teman-temannya juga. Oh ya, untuk tugas-tugasnya itu tidak dikirim lagi di grup ya, tapi dikirim melalui LMS. Kenapa LMS? Karena itu nanti akan dikirimkan ke kementerian. Itu akan dikirimkan ke kementerian. Itu maunya pemerintah, bukan maunya saya. Ya. LMS itu dalam arti bagaimana Pak? Dalam arti kan bingung kasih sedikit kalau classroom tidak apa-apa nih Pak. Ya. Kalau classroom tuh. LMS itu sama dengan Edmodo. Sama juga dengan classroom. Nanti kamu dikasih kode untuk masuk. Ya. Nanti Emmanuel bisa lihat punyanya temannya kalau misalnya masih ada yang bingung. Oke? Saya kira cukup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada tugasnya. Ini kan masih ada waktu tersisa. Silakan Anda review ya. Silakan Anda buat ringkasan 1 lembar saja. Jadi silakan Anda buat ringkasan tentang apa yang tadi, tentang yang sudah dibahas. Diringkas saja 1 halaman. Saya mau melihat bagaimana cara Anda meringkas sebuah informasi. Itu penting. Oke ya. Jadi ini tugasnya. Diketik 1 halaman, bukan 1 lembar, 1 halaman saja. 1 halaman. Saya kira cukup. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hormat Pak. Ya, kenapa? Gimana Pak? Oh iya, nanti kirimnya. Pak? Nanti kirimnya melalui LMS, Emmanuel. Nanti melalui LMS. Nanti kamu kirim ke situ karena tiap mahasiswa itu harus ada bukti bahwa dia sudah pakai LMS. Ya, begitu ya. Terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Sama-sama Pak, terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.